Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Ya, baik. Hari ini kita akan ngebahas tentang teknologi komputer ya. Nah, di sini sebetulnya hal yang menarik yang akan kita bahas di sini tentang asal-usul komputer itu sendiri sampai dia bisa sangat berpengaruh di kehidupan kita saat ini, gitu ya. Oke, saya share. Ya, baik. Oke, slide-nya sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Nah, oke, di sini teknologi komputer di pertemuan ke-7 kita akan bahas tentang teknologi komputer. Nah, di sini sendiri pengertian komputer secara etimologi ya. Nah, jadi seperti apa namanya? Setelah kita ketika kita ingin mempelajari sesuatu, kita harus tahu dulu maknanya gitu ya. Makna pertama dari pengertian komputer itu secara etimologi adalah komputer diartikan sebagai alat untuk menghitung ya. Nah, jadi kemudian sejak tahun 1897 ya, 1897 ya. Nah, komputer diartikan sebagai semua alat atau mesin yang digunakan untuk menghitung, calculating machine gitu. Calculating machine. Jadi kenapa disebutnya komputer ya, komputer alat untuk melakukan perhitungan. Lalu ketika masa modern, pengertiannya menjadi alat elektronik digital yang diprogram untuk melakukan operasi matematika dan operasi logika. Jadi versi lebih advance-nya, maksudnya lebih lanjutnya itu ketika komputer itu beralih peran, kata-kata komputer itu beralih peran yang tadinya hanya sebagai mesin menghitung saja, tapi sudah bisa diprogram, seperti itu. Nah, di sini kita lihat ya ada beberapa sejarah komputer yang ada karena dari pengertiannya kita tahu bahwa komputer itu adalah alat hitung. Jadi mulai dari yang sangat sederhana seperti ini ya, itu sebetulnya alat hitung juga penghitung, tapi memang konsepnya belum seperti komputer digital saat ini gitu, masih berupa sederhana. Dan di sini ada apa namanya bentuk komputer yang masih sederhana yang dia fungsinya hanya untuk menghitung beberapa operasi matematika sampai yang sebesar ini ya. Nah, itu kan dia komputer itu sangat besar sampai satu ruangan, bahkan mungkin sampai sangat besar sekali. Tapi dia fungsinya hanya kalau dibandingkan dengan yang sekarang yang sangat jauh gitu ya. Seperti itu. Ya, kita lihat ke komputer sebelum abad ke-20 ya, di mana abad 20 itu kan tahun 1900, berarti ketika 1800-an. Nah, di sekitar 1800-an ini di sini apa namanya? Banyak alat-alat hitung yang ditemukan ya, alat-alat hitung yang ditemukan seperti telestik ya, seperti ini ya, telestik itu. Nah, itu alat memori kuno yang digunakan untuk mencatat, menghitung, bahkan bisa juga untuk mengirimkan pesan. Terus ada sempoa nih, abakus ya, abakus. Nah, di sini alat yang digunakan untuk perhitungan aritmatika ya oleh orang apa? Oleh orang Cina waktu itu. Nah, terus ada Antikythera yang dipercaya sebagai analog komputer yang lebih tua yang digunakan untuk perhitungan astronomi. Nah, ini Antikythera alatnya, tapi ini juga sebetulnya masih dalam proses apa namanya? Dikatakan ini sebagai untuk pencatatan ini ya, pencatatan perhitungan astronomi. Jadi di sini sebenarnya lebih maju, tapi di sini ditemukannya jauh sebelum abad 20 ya. Jadi kayak semacam peninggalan arkeologi dari peradaban sebelumnya. Namun sampai sekarang juga ini masih dalam tahap observasi ya si alat Antikythera ini sebetulnya. Lalu ada juga Planisphere ya. Planisphere di sini gambaran data posisi bintang yang ditemukan oleh Abu Raihan al-Biruni pada abad ke-11. Ada juga Astrolabe ya, Astrolabe ya. Efektifnya adalah sebuah komputer analog yang berguna untuk memecahkan masalah dalam dunia astronomi ya. Astrolabe itu ya mungkin ya seperti ini ya. Nah, alatnya seperti ini.
Kemudian ada juga the slide rule. Nah, slide rule itu ditemukan sekitar tahun 1620 sampai 1630-an. Tidak lama ketika sudah dipublikasikan konsep logaritma. Lalu slide rule ini adalah komputer analog yang dioperasikan menggunakan tangan ya untuk melakukan perkalian atau pembagian. Jadi sebetulnya ini sudah disebut sebagai komputer karena dari pengertiannya adalah alat hitung sebetulnya, alat hitung. Nah, ini yang ada sebelum abad 20. Nah, berangkat dari sini kan alat hitung ini sebetulnya berguna untuk membantu kegiatan manusia ya. Kegiatan manusia dalam proses berhitung, dalam proses kehidupannya, sehingga alat-alat ini berkembang, di-upgrade gitu ya, berkembang. Ada yang fungsinya secara spesifik, ini seperti aritmetika, perhitungan, ada untuk astronomi ya, dan sebagainya. Nah, di sini ada computing device pertama. Nah, di sini mulai orang mengembangkan sebuah alat yang mampu melakukan perhitungan yang rumit ya, yang perhitungan yang rumit itu. Nah, di perhitungan yang rumit ini di sini ada tokoh yang namanya Charles Babbage ya, Charles Babbage. Nah, di sini tahun 1833 Charles Babbage seorang ahli matematika dari Inggris yang menemukan konsep komputer yang dapat diprogram. Jadi awal mulanya dari sini. Awal mulanya dari konsep komputer yang bisa diprogram. Tadinya kan komputer cuma langsung dioperasikan, tapi ini bisa diprogram. Nah, sejak saat itu oleh sebagian ahli Charles Babbage dikenal sebagai father of computer. Jadi dia yang pertama kali memiliki ide seperti itu. Nah, di sini Charles membuat sebuah konsep ya dan menciptakan sebuah komputer mekanik ya. Komputer mekaniknya di sini bukan belum komputer digital. Komputer mekanik pertama di awal abad ke-19. Setelah menyelesaikan penemuannya dan revolusioner yaitu nama mesinnya adalah difference engine ya, difference engine. Nah, dia menyadari bahwa ada desain umum untuk sebuah analytical engine di mana input program-program dan data merupakan berasal dari punch card. Punch card jadi kayak kartu plok gitu ya. Berupa kartu-kartu inputannya. Lalu untuk output adalah sebuah mesin cetak begitu. Nah, konsep mesin tersebut mampu menerima beberapa input lalu memproses logika aritmetika. Nah, logika percabangan juga looping, perulangan, serta memiliki memori mekaniknya, ada memorinya juga gitu ya. Nah, jadi hal inilah yang menjadikan konsep pertama akan desain komputer pada umumnya. Jadi di sini sudah ada alat inputnya ya, alat pemrosesannya, lalu alat outputnya berupa cetakan ya di sini kan kalau gambarnya seperti ini sebetulnya. Nah, lalu di sini ada memorinya juga di sini. Ada memorinya walaupun berupa yang sangat sederhana seperti itu ya. Nah, di sini berlanjut ya. Nah, keberadaan mesin dan konsep tersebut pada waktu itu sebetulnya ya tahun segitu ya, itu terlalu cepat 100 tahun gitu. Terlalu cepat 100 tahun ya karena pada saat itu orang belum bisa berpikir sampai sejauh itu. Jadi belum berpikir sejauh itu dan juga bahan-bahannya gitu. Bahan-bahan untuk dibuat langsung menggunakan tangan itu masih sulit karena waktu itu industri masih belum terlalu bagus ya, maksudnya belum terlalu baik seperti sekarang. Sehingga kenapa disebut 100 tahun si mesinnya itu baru bisa diciptakan setelah 100 tahun kemudian gitu ya. Setelah 100 kemudian setelah Charles Babbage menemukan ide ini gitu. Nah, di sini permasalahan terbesar adalah adanya ribuan part atau bagian untuk merakit mesin tersebut. Ya, walaupun proyek sebelumnya dibiayai oleh pemerintah Inggris, untuk proyek analytical engine tidak lagi dibiayai oleh pemerintah Inggris. Nah, di sini Charles Babbage gagal menyelesaikan the analytical engine akibat keterbatasan dana dan sumber daya yang ada pada saat itu. Namun pemikiran dan keinginannya akan mengembangkan komputer meningkat ya sehingga orang-orang di sekitarnya tidak mampu memiliki pemikiran yang bisa mengikuti kemampuannya. Nah, kemudian anaknya yaitu Henry Babbage itu menyelesaikan pekerjaannya dengan membuat versi lebih sederhana dari analytical engine ya yang disebut The Mill pada tahun 1888. Nah, Henry Babbage sukses mendemonstrasikan mesin tersebut pada tahun 1906.
Nah, ini konsep yang sederhananya, tapi konsep yang lebih rumitnya itu diselesaikan 100 tahun kemudian. Di sini ada link YouTube, bisa nanti dicoba ya, dilihat ada proses apa mesin Charles Babbage ini sudah dikembangkan pada saat ini. Oke, sebentar ya. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang komputer analog. Nah, jadi tadi telah komputer mekanik masuk ke komputer analog ya. Nah, di sini kenapa disebut mekanik dan analog? Kalau mekanik itu fungsinya pure menggunakan mekanika fisika ya, mekanika alat-alatnya berupa mekanik. Kalau nanti bisa dilihat di link YouTube yang tadi itu mesin Babbage itu seperti apa. Nah, sekarang masuk ke komputer analog. Nah, komputer analog di sini sudah menggunakan listrik ya, sudah mulai ada listrik, sudah ada konsep frekuensi ya. Nah, di sini komputer analog adalah sebuah komputer yang menggunakan sinyal analog, sinyal kontinu untuk operasinya. Nah, ketika abad ke-20, paruh abad 20 ya, awal-awal abad 20 lah, sebelum tahun 50-an. Nah, banyak kebutuhan komputasi ilmiah dipengaruhi oleh komputer analog yang mempergunakan model mekanis atau elektrik dari suatu masalah sebagai dasar komputasinya. Jadi tetap si komputer itu tapi lebih spesifik ya, penggunaannya alatnya itu lebih spesifik. Nah, tapi si komputer analog ini tidak bisa diprogram ya, dan umumnya tidak memiliki keserbagunaan atau akurasi dibandingkan dengan komputer digital atau modern yang sekarang. Jadi memang sifatnya lebih spesifik, lebih khusus gitu. Nah, di sini komputer analog modern pertama adalah mesin prediksi pasang surut yang ditemukan oleh Sir William Thomson pada tahun 1872. Nah, seni komputasi analog mekanis mencapai puncaknya pada differential analyzer ya yang dibangun oleh H.L. Hansen dan Werner Bush ya di MIT mulai tahun 1927. Nah, baru sekitar pada tahun 50-an, nah kesuksesan dari komputer digital ini menjadi akhir dari sebagian besar mesin-mesin komputasi analog. Tetapi komputer analog tetap digunakan selama tahun 1950-an dalam beberapa aplikasi khusus seperti pendidikan, mesin mistar hitung, terus pesawat terbang, sistem kendali itu masih digunakan untuk sistem analog. Nah, kemudian masuk ke komputer digital di mana di sini kelistrikannya sudah mulai bisa dipetakan menjadi 0101 berupa digit karena di sini sebutnya digital karena dari sana. Nah, di sini mulai nih kelistrikannya diarahkannya ke sana, beda dengan yang analog. Kalau yang analog itu lebih ke sinyalnya, sinyal yang dihasilkan dari si komputer itu sendiri. Ya, tentunya sinyal frekuensi ya, frekuensi suara atau frekuensi dari listrik itu sendiri ya. Nah, sementara kalau yang komputer digital, dia mulai memetakan konsep digitalnya. Digitalnya itu dari konsep 0101. Jadi kalau di listrik itu, di kelistrikan, satu itu berarti on ya, berarti dia listriknya mengalir. Kalau 0 itu berarti listriknya tidak mengalir. Nah, sebetulnya konsepnya dari situ, 0101 dari situ. Tapi ya karena memang orang berpikir terus orang melakukan cara bagaimana bisa memanfaatkan kode-kode itu dan akhirnya muncullah komputer digital. Nah, di sini komputer digital konsepnya adalah electromechanical yang tadi saya jelaskan ya. Nah, electromechanical pada awalnya adalah saklar listrik ya, menggerakkan relay mekanis untuk melakukan kalkulasi. Nah, perangkat ini memiliki kecepatan operasi yang rendah dan akhirnya digantikan oleh komputer listrik yang jauh lebih cepat. Nah, dan awalnya hanya menggunakan tabung vakum untuk si transistornya. Nah, ini seperti contoh dibuat Z2 ya, Z2 yang dibuat oleh insinyur Jerman Konrad Zuse ya. Zuse pada tahun 1939 adalah salah satu contoh paling awal dari komputer relay elektromekanik.
Nah, di sini mesin-mesin di sini mulai ya berkembang, terus dibangun lagi relay-relay dengan mendapatkan panjang kata sampai 22 bit ya, beroperasi di clock speed yang seperti ini. Lalu kode program diberikan pada film-film berlubang yang seperti apa pita film gitu ya. Nah, kode-kodenya dimasukkan seperti itu. Dan akhirnya mesin ini juga mempelopori banyak kemajuan dari berbagai bilangan bilangan floating point atau pecahan daripada sistem desimal yang lebih sulit untuk diterapkan. Nah, ini digunakan dalam desain awal Charles Babbage. Di sini yang pakai apa namanya metode dia juga pakai konsep dari si Charles Babbage juga gitu ya, mengambil konsep dari sana. Lalu di sini juga mesin ini juga menggunakan sistem biner, berarti bahwa mesin JUICE lebih mudah dibuat dan berpotensi lebih dapat diandalkan mengingat teknologi yang tersedia pada saat itu ya. Kemudian ini masih masuk ke komputer digital. Jadi komputer digital sederhana bentuknya masih besar ya di sini Charles JUICE ya. Gambarnya seperti ini masih besar, masih melakukan perhitungan-perhitungan yang sederhana dengan memori yang juga masih terbatas. Nah, masuk ke era di mana ada vacuum tubes dan digital electronic circuit ya, dikenal electronic circuit. Nah, di sini ada vacuum tube ini elemen sirkuit elektronik menggantikan mekanis elektromekanikal dan pada saat yang sama kalkulasi digital menggantikan kalkulasi analog. Nah, di sini ada Tommy Flower, Tommy Flower ya, seorang insinyur bekerja di Post Office Research Station di London, mulai mengeksplorasi kemungkinan penggunaan elektronik untuk telepon, peralatan eksperimen yang dibangun. Nah, di Amerika Serikat juga ada John Vincent di sini mengembangkan menguji komputer yang dinama Anasoff Berry Computer ABC pada tahun 1942. Nah, di sini ABC merupakan komputer digital elektronis otomatis pertama ya. Nah, desain ini juga serba elektronik dan menggunakan sekitar 300 tabung vakum, ya, vacuum tube ya, dengan kapasitor dipasang di drum dan yang berputar secara mekanis untuk memorinya. Jadi ya mungkin bentuknya seperti ini ya. Bentuknya sudah mulai kecil ya, pakai vakum, tabung vakum. Jadi kayak menggunakan transistor tapi pakai vacuum tube gitu. Nah, vacuum tube dan electric circuit. Nah, ketika Perang Dunia Kedua, Inggris membuat sebuah komputer bernama Colossus yang digunakan untuk pemecahan kode komunikasi Jerman. Colossus adalah komputer digital elektronik pertama yang bisa diprogram. Nah, itu. Nah, di sini komputer ini menggunakan banyak katup termomekanik ya, termionik ya, terbuat dari tabung vakum, memiliki inputan dari pita kertas dan mampu dikonfigurasi untuk melakukan berbagai operasi logika boolean atau true false pada datanya. Nah, di sini sebetulnya ada tokoh yang mendasari itu ya, yaitu adalah si yang kita kenal dengan nama Alan Turing ya. Nah, Alan Turing di sini dia membuat sebuah konsep komputer modern. Nah, prinsip dari komputer modern dikemukakan oleh Alan Turing, seorang ahli matematika juga ya, ahli matematika Inggris, dalam publikasi ilmiahnya pada jurnal Computable Numbers di tahun 1936. Nah, Alan Turing ini mengusulkan perangkat sederhana disebut Universal Computing Machine dan sekarang dikenal sebagai Universal Turing Machine. Nah, dia membuktikan bahwa mesin ini mampu menghitung apapun yang dapat dihitung dengan menjalankan instruksi atau program dan disimpan pada pita sehingga mesin dapat diprogram. Jadi dia merupakan konsep dasar dari komputer pertama sebetulnya, konsepnya ketika ada inputan tapi komputer digital ya, lebih komputer digital karena konsepnya sebetulnya sudah ada sebelumnya. Tapi di sini sudah mulai ke komputer digital di mana si komputer tersebut bisa diprogram, komputer digital pertama yang bisa diprogram. Nah, di sini juga dia menggunakan konsep dasar dari desain Turing adalah stored program. Nah, stored program itu di mana semua instruksi atau komputasi disimpan di dalam memori. Nah, berbeda dengan yang Charles Babbage itu dia kan menyimpan hasilnya ya, memorinya. Tapi kalau di Alan Turing ini dia
menyimpan programnya dalam komputer gitu ya. Kalau di zaman kita tuh konsepnya kita bikin source code. Nah, source code-nya disimpan di hard disk. Nah, itu konsepnya awalnya dari sini, stored program. Jadi program yang disimpan dalam komputer. Nah, dari si program bisa dipanggil sesuai dengan kebutuhan. Jadi awal mulanya dari sini sebetulnya konsep sebuah stored program. Nah, ini ciri khas pertamanya. Nah, si stored program ini pada awalnya mesin komputasi memiliki program yang tetap. Jadi programnya satu mesin itu satu program. Tapi ketika ada konsep stored program, jadi dengan ya usulan dari Alan Turing, jadi di sini mulai nih dibuat mesin yang satu mesin tapi dia bisa melakukan beberapa pekerjaan dengan program yang berbeda karena ada stored program tersebut. Nah, dari sinilah mulai muncul berkembang ya sampai ditemukannya elemen-elemen penting dalam elektronik komputer seperti chipset atau transistor ya. Nah, di sini ya. Transistor. Jadi zaman-zamannya waktu itu kan masih besar-besar masih pakai tabung hampa untuk melakukan proses perhitungan binerinya. Nah, tapi ketika sudah mulai ditemukan transistor, nah sudah mulai semakin kecil bentuknya gitu, ditemukan transistor. Nah, si transistor ini sendiri menggantikan tabung vakum ya dalam desain komputer sehingga memunculkan komputer generasi kedua. Ya, generasi pertama yang tabung vakum. Makanya nggak heran kalau yang komputernya tabung vakum itu dia bentuknya besar-besar, bisa satu ruangan gitu ya. Bisa satu ruangan besar karena bentuk tabungnya ya sudah besar-besar. Tapi kalau yang sudah mulai menggunakan transistor itu sudah mulai kecil ya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, kemudian ketika transistor itu semakin lama semakin kecil, ditemukan lagi bentuk transistor yang tadinya besar-besar, mungkin seperti ini, sekarang juga masih ada sih ya, tergantung dari kebutuhannya. Semakin lama semakin kecil dengan nama istilahnya the metal oxide silicon field effects transistor atau MOSFET. Nah, dikenal juga sebagai transistor MOS yang ditemukan oleh Muhammad M. Atala dan Dawon Kang di Bell Labs pada tahun 1959. Ini adalah transistor pertama yang benar-benar dapat dibuat miniatur dan diproduksi secara massal untuk berbagai penggunaan. Nah, dengan skalabilitas yang tinggi dan konsumsi daya yang jauh lebih rendah serta kepadatan yang lebih tinggi daripada transistor sebelumnya. Jadi ini mulai digunakan nih transistor sudah mulai kecil ya. Yang tadinya besar-besar ya transistornya sudah mulai bisa dikecilkan karena sudah ditemukan caranya. Dan inilah cikal bakal yang namanya chipset. Nah, chipset itu kan sebetulnya isinya berupa kumpulan transistor ya, yang ukurannya yang tadi besar ya sekarang sudah mulai ukurannya dari senti, dari mili gitu ya sampai seperti itu. Nah, si transistor MOSFET ini memungkinkan untuk membangun sirkuit terintegrasi dengan kepadatan tinggi. Nah, selain pemrosesan data, ini juga memungkinkan penggunaan praktis transistor MOS sebagai elemen penyimpanan sel memori. Jadi kode-kode 0101-nya itu disimpan di sirkuit tersebut, begitu. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini setelah ditemukan transistor yang lebih kecil ini ya, atau MOSFET ini berlanjut dia makin ke bentuk yang sangat kecil lagi yang mungkin kita kenal sebagai chipset ya. Nah, chipset atau IC, Integrated Circuit. Nah, di sini mulai nih kemajuan besar berikutnya dalam perkembangan komputer adalah ditemukannya atau munculnya Integrated Circuit IC. Nah, perkembangan IC ini menyebabkan penemuan mikroprosesor. Nah, di sini mikroprosesor dan menandai kemajuan dari penggunaan komputer pribadi, ya komputer pribadi ini PC ya, personal komputer ataupun komputer komersil ya. Nah, teknologi IC ini memungkinkan integrasi lebih dari 10.000 transistor. Jadi satu chipset itu, satu IC itu bisa berisi 10.000 transistor. Jadi makin kecil ukurannya. Jadi yang kita sebut sebagai satu chip.
Nah, teknologi ini yang mendasari dasarnya terciptanya RAM, mikroprosesor chip tunggal pertama di Intel 4004. Nah, ini contoh-contoh yang chipset sekarang yang kita ketahui, komputernya sudah mulai makin kecil, bahkan makin ringkas dibandingkan yang sebelumnya. Nah, ini ya kita masuk ke masa komputer modern ya. Jadi komputer modern itu ciri khasnya ada IC. Gitu. Kalau yang tadi komputer modern itu ada transistor, ada komputer yang apa namanya? Digital ya. Jadi ada fase di mana ada komputer digital, ada fase di mana komputer modern. Nah, komputer modern itu ditandai dengan itu apa? Konsep dari Alan Turing berupa stored program. Jadi ciri khasnya itu komputer modern itu ciri khasnya adalah stored program. Nah, kalau komputer analog tidak, karena dia hanya satu program untuk satu alat gitu. Nah, itu stored program transistor, perkembangan transistor, IC juga ya, itu juga sama ya. Nah, lalu kita masuk ke mobile computer. Nah, sudah mulai ketika komputer itu bisa lebih kecil, orang sudah mulai berpikir bagaimana bisa dibuat portable, komputer portable. Nah, komputer portable pertama masih sangat berat dan dijalankan dari sumber listrik, jadi harus colokin ke listrik gitu ya, harus dijalankan dengan nggak ada baterainya. Nah, perangkat portable-nya seperti Osborne 1, compact portable jauh lebih ringan dan akan tetapi tetap butuh colokan. Jadi mungkin bentuknya kayak begini ya, nih bentuk-bentuknya komputer-komputer yang portable yang bisa dibawa. Ya, cuman masih ya sederhana sekali ya, lihat aja tabungnya masih kecil gitu ya, gambarnya juga masih seperti ini. Ya, inilah cikal bakal dari komputer. Nah, berbeda dengan kondisi yang sekarang di mana komputernya sudah sangat jauh sekali, laptop ya yang seperti Grid Compass ini memasukkan baterai pada awalnya seperti ini nih, yang mulai mulai sudah tadi kan awalnya si komputer portable itu dicolokin ke listrik ya. Nah, ketika ada konsep baterai, nah ini seperti ini Grid Compass. Nah, Grid Compass. Jadi laptop pertama seperti Grid Compass yang memasukkan baterai pada perangkat yang membuatnya awal kemajuan dari perangkat komputer portable. Jadi awal cikal bakalnya ketika baterainya dibawa dimasukkan dalam satu perangkat. Nah, di sini pemakaian baterai komputer portable semakin populer di tahun 2000-an ya, semakin bagus alat-alatnya. Ya, seperti ini dan akhirnya semakin tipis dan akhirnya jadi smartphone ya, smartphone yang isinya berupa komputer yang lebih kecil lagi. Oke. Ya, materinya sudah selesai. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya begitulah paparan tentang sejarah komputer ya. Sejarah komputer di mana kalau kita lihat tadi ya sangat sederhana ya, sangat sederhana sekali awalnya. Konsepnya sebetulnya sederhana ya dari 0101. Oke, silakan yang mau bertanya bisa raise hand. Oke, ada Kamu nanya? Zidan, ya silakan. Ya. Pak kan tadi di CPU itu ada yang clock-nya itu ya clock speed ya Pak. Oh ya. Sedangkan yang di analog ada nggak sih Pak? Dan fungsinya clock speed itu buat apa? Kalau di analog itu nggak ada ya. Kalau di analog kan dia belum masuk ke konsep digital gitu. Jadi fungsinya itu Pak. Kalau clock speed itu lebih dari kecepatan ininya apa ya kayak kayak semacam akses pemrosesan listriknya gitu. Nah, akses ke pemrosesan listriknya kan makanya hitungannya hertz kan berapa hertz clock speed-nya gitu. Nah, itu berapa kali. Itu berhubungan dengan seberapa banyak si transistor itu aktif gitu untuk melakukan suatu perhitungan. Nah, kalau clock speed-nya dinaikin ya otomatis speed-nya naik gitu. Cuma ya speed-nya naik berpikirnya. Cuman proses efeknya adalah panas ya, semakin panas karena kan banyak listrik yang mengalir pada si transistor tersebut. Jadi fungsinya seperti itu sebetulnya.
Gitu ya untuk clock speed itu biasanya untuk mainannya yang melakukan overclock di prosesor sih ya, ya untuk meningkatkan kinerja prosesor. Tapi resikonya ya sangat panas karena dia meningkatkan daya listriknya seperti itu. Oke, mungkin itu Zidan ada lagi? Apa cukup jelas untuk clock speed? Mas, Pak. Ya. Ya, jadi intinya ke sana kalau kalau mainin clock speed ya berarti panas pasti itunya, cuman lebih cepat begitu. Oke, selanjutnya dari Arul silahkan. Pak, izin nanya. Ya. Kan tadi kan kalau misalnya kalau misalnya PGA itu masih masuk komputer kan ya Pak. Kalau misalnya PGA itu sejarahnya itu buat apa gitu Pak? Tujuannya itu buat apa gitu dibuat itu teh. Ya, ya, oke. Ya, nah, Ya, oke. ya gitu Pak. Baik, ya. Tentang VGA. Mungkin saya tampung dulu ya, ini soalnya banyak juga nih yang raise hand. Ke Satria, silakan Satria. Pak mau nanya, Ya. apa yang punya ide buat IC itu siapa ya Pak? Sama yang punya ide bikin komputer IBM 5100. Oke. Terima kasih Pak. IBM 5100 ya tentunya dari IBM ya. Biasanya ya nggak apa-apa, nanti saya coba jawab ini dari Satria ya. Dan IC tentunya ya, penemu IC. Ya, oke. Selanjutnya dari Fitria silahkan. Saya tampung dulu nih biar langsung sekaligus saya tanya ini ya. Pak izin tanya, Ya. ini kan komputer biasanya suka ada virusnya. Nah, apa sih virus tuh awalnya dari mana? Terus pas zaman dulu sebelum adanya komputer modern, itu virus udah ada belum sih gitu? Oke, awal virus ya seperti apa? Apakah sebelum komputer modern ya? Nah, Iya Pak. sebelum komputer modern apa udah ada atau belum? Ya. Nah, apa sudah ada belum? Iya, oke. Saya jawab dulu satu-satu ya. Untuk yang dari Arul tentang VGA ya. Ya, sebetulnya VGA itu fungsinya buat apa? VGA itu kan sebetulnya untuk pemrosesan grafik ya, VGA itu ya. Nah, di sini sebetulnya VGA itu kepanjangan dari video graphic array. Nah, jadi VGA namanya, VGA itu video graphic array. Nah, fungsi dari si VGA itu sebetulnya merupakan suatu komponen di komputer yang membantu untuk pemrosesan grafik. Jadi dia salah satu alat yang mengkonversi sinyal-sinyal listrik ya, sinyal-sinyal listrik yang dikirim dari prosesor dikonversi ke tabung layar gitu. Jadi dikonversi jadi berupa gambar, berupa cahaya gitu, berupa sinyal listrik lagi yang bisa ditampilkan di layar monitor. Jadi itu fungsi VGA. Nah, VGA di sini dia bertanggung jawab mengkonversi semua sinyal-sinyal dari prosesor ya, dari prosesor. Jadi perintah-perintah dari prosesor itu diterjemahkan di VGA menjadi sinyal-sinyal sinyal-sinyal cahaya atau listrik yang bisa ditampilkan di layar monitor. Nah, perkembangan VGA itu kan jauh bagaimana ya, ada tahapan-tahapannya gitu. Dari awalnya VGA itu hanya dia fungsinya hanya mengkonversi aja, awalnya seperti itu. Awalnya hanya mengkonversi, jadi dari prosesor dia mengirimkan sinyal, sinyal dikonversi, dari konversi langsung masuk ke tabung monitor, ya, langsung keluar di monitor tersebut. Nah, di sini perkembangannya ketika lebih lanjut gitu ya, lebih lanjut dia data yang dikirimkan lebih banyak, otomatis kan prosesor kan meningkat ya, perkembangan prosesor meningkat. Terus data gambar pun makin lama makin kecil kan pikselnya gitu, makin halus gitu gambarnya. Otomatis VGA juga membutuhkan kinerja yang sangat
tinggi ketika dibutuhkan data-data yang lebih banyak. Nah, sehingga mulai saat itu VGA ada memorinya, jadi ada memori sementara. Jadi kayak semacam ada arus ini nih, ada arus gitu ya, ada arus. Arus tersebut dia akan ditampung dulu di memori, baru diproses gitu ya. Mungkin saya bisa nggak ya gambar di sini sebentar ya. Saya gambarkan apa namanya sedikit alurnya lah. Ya, oke. Ini saya ambil di sini coba. Oke, yang general aja. Basic shapes. Oke, nah katakanlah di sini ada ini terlihat ya ininya visio saya terlihat nggak? Lihat, Pak. Nah, di sini ada prosesor ya. Nah, prosesor. Nah, di sini kan ada perintah-perintah nih prosesor. Lalu sini ada VGA. Lalu di sini ada monitor ya. Nah, sebenarnya kinerjanya kayak begini. Nah, di sini prosesor yang utama. Dari sini ada alat input ya. Alat-alat input di sini bisa keyboard atau mouse ya, atau mic ya, atau mikrofon yang dia nanti terhubung dengan si prosesor. Lalu di sini alat outputnya adalah berupa monitor. Nah, ini jalurnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi si apa namanya? Prosesor itu disebut otaknya komputer karena dia memang yang semua inputan itu masuknya ke prosesor dulu gitu. Nah, bahkan ada perangkat tambahan untuk untuk mendukung kinerja prosesor itu dengan adanya memori RAM ya, memori RAM. Ini memori RAM itu adanya di sini sih sebetulnya sebelum inputan. Sini RAM. Nah, jadi ini masuknya ke dalam alat input. Nah, begitu ya. Alat-alat input dia masuk ke RAM dulu. Nah, dari ke RAM baru dia diakses oleh prosesor. Nah ya. Ini coba saya pakai garis biar kelihatan. Nah, gitu ya. Ya, dia dari alat input masuk ke RAM, dari RAM ditampung sementara lalu diakses oleh prosesor. Nah, oleh prosesor, makanya prosesor itu tidak ada memorinya, tapi dia hanya berupa proses untuk perhitungan aja komputasi. Nah, dia mengandalkan RAM-nya. RAM itu semacam perintah yang ditaruh karena perintahnya sekarang kan makin banyak nih, perintah yang dilakukan oleh si hard disk itu yang ada di dalam hard disk, perintah programnya akan semakin banyak. Nah, kalau dia dari hard disk langsung ke prosesor itu lebih lambat, tapi kalau ditampung dulu ke RAM, itu dia prosesnya bisa lebih cepat gitu. Nah, makanya diperlukan RAM, random access memory. Nah, RAM ini sementara diambil perintahnya di prosesor. Nah, oleh prosesor dikirimkan ke VGA apabila ada perintah untuk menampilkan ke layar monitor. Nah, di sini VGA ini dia berfungsi untuk mengkonversi ke monitor. Jadi dia berfungsi untuk mengkonversi perintah-perintah yang ada di prosesor ini ke sebuah monitor. Nah, otomatis di sini kalau misalnya semakin ke sini kan semakin besar ya, maksudnya data yang dikirimnya semakin besar, lalu grafik yang dihasilkan pun semakin halus, otomatis kinerja VGA dan prosesor itu bertambah, dari kalkulasinya yang dilakukan oleh prosesor itu bertambah, sehingga mulailah ada tambahan RAM di sini. Jadi ada tambahan RAM di VGA. VGA dikasih RAM, dikasih memori sendiri. Makanya kalau misalnya kalau beli VGA, berapa mega gitu ya ukurannya, itu karena dia si VGA punya RAM sendiri untuk menampung secara sementara ke sini, ke prosesor. Bahkan supaya si kinerja prosesornya tidak berat, itu dikembangkan lagi yang VGA memiliki prosesor. Ya,
Jadi si VGA-nya ada prosesornya lagi. Nah, begini. Nah, gitu ya. Prosesnya kayak gini. Nah, oh enggak masuknya ke RAM dulu. Masuknya ke RAM, baru diproses. Nah, sehingga kita kenal sekarang tuh VGA tuh ada istilahnya graphic processing unit ya di VGA-nya. Sehingga si proses yang tadinya gitu ya, yang tadinya memproses sebuah sinyal-sinyal inputan itu adanya di prosesor, karena si prosesor grafik itu terpisah sendiri, perintah-perintah si prosesor ini langsung dikirimkan ke RAM yang ada di VGA. Nah, RAM yang ada di VGA, kemudian dia akan langsung diproses oleh prosesor yang ada di VGA. Nah, sampai prosesor yang ada di VGA, makanya dia langsung bisa menghasilkan grafik yang lebih bagus. Dan kinerja komputer pun bisa lebih cepat, karena prosesor ini kinerjanya terbagi sudah terbantukan ya dengan si proses VGA yang memiliki prosesor atau RAM atau memori lah gitu. Makanya nggak heran kalau kita cari VGA yang dulu itu VGA tuh nggak ada prosesornya, nggak ada GPU-nya, nggak ada chipsetnya, bahkan mungkin baru ada memorinya aja. Nah, setelah ada memori ternyata diperlu lebih lanjut lagi, dipecahlah kinerja prosesor, dipecah. Jadi prosesor itu bisa langsung mengirimkan pesan dari inputan itu ke si VGA itu sendiri. Nah, begitu ya cara kerja prosesor. Jadi kenapa kalau yang ada di pasaran itu VGA itu ada yang berapa memorinya, kok apa bedanya dengan RAM? Beda. Jadi kalau yang ada di sini, RAM di sini dan prosesor di sini khusus untuk pemrosesan grafik. Jadi yang berhubungan untuk grafik 3D itu kan butuh memori yang besar ya, butuh pemrosesan yang besar. Jadi semakin bagus si prosesornya atau RAM yang ada di VGA-nya, maka pemrosesan grafiknya akan semakin cepat, akan semakin bagus gitu. Nah, sehingga tanpa membebani proses dari sini, si prosesor utama dan RAM utama. Jadi ada RAM-nya lagi gitu, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu ya penjelasan tentang VGA tadi dari Arul. Seperti itu Arul. Ada yang mau ditanyakan? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup jelas ya. Nah, itu yang terjadi. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya dari Satria. Siapa sih penemu IC ya? Dan IBM 5000 ya. 5001 kalau nggak salah. Ya, kalau misalnya dilihat dari penemu IC itu ditemukannya oleh Inggris ya, oleh kebangsaan Inggris sih, yang namanya Geoffrey William Arnold Demmer ya. Nah, di sini yang menemukan konsep dari IC, sirkuit terpadu yang hingga kini banyak diaplikasikan pada hampir semua barang elektronik ya. Nah, IC ini merupakan elektronik terbuat dari bahan semikonduktor. Jadi di mana si IC ini ada gabungan dari beberapa komponen seperti resistor, kapasitor, dioda gitu ya, transistor. Tapi komponen utamanya adalah si transistor. Nah, jadi fungsinya tetap untuk rangkaian elektronik yang lebih kecil untuk mengkomputasikan itu sinyal-sinyal listrik ya, sinyal-sinyal listrik yang masuk. Nah, sinyal-sinyal listrik itu diterjemahkan menjadi kode biner. Jadi kalau misalnya dalam satu transistor dia ada muatan listriknya, nah itu berarti bernilai 1. Tapi kalau si transistornya tidak bermuatan listrik berarti nilainya 0. Nah, kombinasi 0101 itu yang diterjemahkan gitu ya. Jadi kan kebayang tuh kalau satu IC isinya 10.000 itu ya karena ada 10.000 kombinasi dari 0101 tersebut yang diterjemahkan oleh komputer ini. Nah, si kombinasi 0101 tersebut bisa berupa perintah gitu. Bisa berupa perintah komputer, bisa berupa perintah bisa juga berupa memori penyimpanan ya, berupa gambar, berupa angka dan sebagainya. Nah, dulu itu IC itu sebelum IC ada,
untuk menandai listrik 0101-nya itu ya dari bentuk transistor yang besar, transistornya yang lebih besar, tidak disatukan ke dalam bentuk transistor yang lebih kecil. Nah, sebelumnya juga menggunakan tabung vakum, di mana ya sama, kalau si tabung vakum itu ada listriknya berarti bernilai 1, kalau tabung vakumnya tidak ada listriknya berarti bernilai 0. Nah, itulah kombinasi-kombinasi itu yang menyebabkan muncul ide pembuatan IC, karena ditemukan cara bagaimana si transistor itu bisa lebih kecil, karena kan sebetulnya hanya menyimpan pesan 0101 dari listrik, di mana listrik itu kalau ada listriknya berarti 1, kalau nggak ada berarti 0. Nah, awalnya dari situ ya, ini ditemukan oleh Geoffrey William Arnold Damer. Nah, sementara kalau untuk si IBM 5000 itu sendiri ya sebetulnya ya dari pihak IBM-nya ya, jelas karena di sini namanya ada IBM ya, dari si IBM itu sendiri. Nah, ya memang di situ komputer IBM di sini yang pertama kali ya dia generasi pertama yang dimunculkan tahun 81 ya. Nah, di sini sebutnya PC gitu ya, PC yang sudah menggunakan mikroprosesor gitu, mikroprosesor yang ketika ditemukannya IC. Awal cikal bakalnya sih dari pertemuan IC-nya dulu gitu. Nah, setelah IC-nya ditemukan baru diterapkan di sebuah komputer. Kebetulan komputer IBM ini yang salah satu bisa menerapkan hal itu. Jadi udah mulai persaingan dagang ya di sana gitu. IBM sudah mulai menggunakan chipset seperti itu. Ya, mungkin itu ya Satria jawabannya untuk penemu IC ya. Jadi dari orang Inggris nih penemu pertama IC. Yang namanya adalah Geoffrey William Arnold Damer ya. Damer lah namanya. Itu ya, Satya, ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan lagi? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Oke. Ya, selanjutnya ke Fitria ya. Tadi menanyakan tentang awal mula virus. Iya, oke. Jadi, virus itu sebetulnya program komputer ya. Sebuah program komputer yang cikal bakalnya sebetulnya itu dimulai untuk melindungi sebuah data gitu. Jadi ada di suatu laboratorium ya. Di suatu lab ini dia yang memiliki sebuah data laboratorium lah. Dari si data tersebut dia supaya tidak dicuri orang lah, supaya tidak dicuri orang. Nah, si pembuatnya dia membuat sebuah program. Nah, program tersebut dia akan aktif apabila apabila dia berpindah ke perangkat yang lain gitu ya. Dia berpindah ke perangkat yang lain. Nah, sebetulnya awalnya dari situ. Jadi tujuannya itu sebetulnya hanya untuk melindungi gitu ya, melindungi dari sebuah data yang ada di sebuah lab. Cuma jadi memang sangat efektif saat itu. Jadi ketika ada datanya dicuri gitu ya, terus dipindahin ke komputer yang lain itu nggak bisa dibuka. Jadi hancur lah datanya atau teracak lah, terenkrip. Nah, awal mulanya dari situ. Nah, ternyata di situ si program komputer itu kenapa disebut virus? Karena tidak terdeteksi awalnya, tidak terdeteksi bahwa ini ada program tambahan untuk membuka si file itu sendiri gitu. Nah, dari ide tersebut, oh ternyata kita bisa membuat sebuah program atau ya karena ada konsep stored program ya, bisa membuat sebuah program yang tidak terdeteksi oleh sistem operasi. Nah, si program tersebut pun bisa diprogram untuk kebutuhan si pembuatnya, misalnya untuk melindungi file atau bahkan bisa merusak si file itu sendiri gitu. Nah, awal mulai dari situ. Jadi ketika jadi dia bisa bersifat mengenkrypt atau bisa bersifat juga merusak si data-data yang ada di komputer. Nah, tujuannya awalnya dari sana. Nah, kemudian dia berkembang. Oh ternyata program virus ini bagus gitu ya, maksudnya ide virus ini bagus. Akhirnya muncullah berbagai macam tipe virus atau istilahnya worm gitu ya. Ada yang trojan, ada yang bahkan disalahgunakan juga gitu ya. Ya yang namanya sebuah teknologi baru pasti ada
positif negatifnya ya. Nah, ya positifnya ya ketika si virus itu sebetulnya digunakan untuk memproteksi data itu sendiri gitu. Tapi karena negatifnya ya ketika ya disalahgunakan untuk malah awalnya sih sebetulnya untuk joke-joke aja ya, untuk istilahnya bercanda lah gitu ya. Tapi makin ke sini makin serius gitu, dan akhirnya ya terciptalah orang yang membuat virus untuk hal yang buruk ya, seperti malware atau ransomware yang meminta bayaran dan lain sebagainya. Nah, awal mulanya dari sana gitu sebetulnya ceritanya. Jadi awal mula virus itu sebetulnya bukan untuk merusak si program ya, tapi untuk memproteksi data awalnya di sebuah lab. Nah, cuman dari sana itu ketika sudah diketahui oh si program ini bagus, idenya bagus, orang meniru, orang menggunakan dan orang memodifikasi, dan akhirnya mulailah berkembang virus-virus yang kita kenal saat ini. Dan setelah virus itu ada, dia berkembang juga antivirusnya ya, sampai ada satu perusahaan yang membuat sebuah program atau virus yang khusus untuk membuat sebuah program yang memerangi si virus-virus yang merugikan. Nah, itu awal mulanya virus. Nah, terus kalau misalnya apakah si virus ini ada sebelum komputer analog? Ya, tentunya belum ada. Belum ada kalau di komputer analog. Jadi zaman-zamannya ini ketika komputer sudah ada memori program yang disimpan, ada stored program ya. Nah, ada stored program itu mulailah ya program bisa disimpan di dalam komputer. Jadi ada program dalam program, kan virus itu kan kayak gitu. Jadi ada program yang nge-hijack program yang lain gitu. Kayak misalnya virus Trojan misalnya, dia kan bisa nempel di Explorer, bisa nempel di Word gitu kan ya. Nah, jadi program yang nempel dengan program. Jadi konsepnya ketika ada stored program. Jadi kalau ditanyakan apakah dia sudah ada sebelum komputer digital atau ada di komputer analog, tentunya nggak ada. Jadi di komputer analog itu nggak ada virus ya, tidak ada virus yang diprogram karena memang tidak ada media untuk penyimpanan si programnya itu sendiri. Sementara kalau yang digital udah ada. Nah, seperti itu ya dari Fitria. Awal mulanya virus gitu. Iya Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, tadi Ya. kan ada namanya MOSFET juga ya Pak, itu dari komputer digital. Mousepad sih itu sebetulnya alat MOSFET. buat mouse-nya. MOSFET ya, MOSFET salah. Oh, MOSFET ya, MOSFET. MOSFET ya, itu chipset ya. Awal mulanya IC itu sebetulnya. Kalau dari zaman sekarang tuh kan udah ganti apa namanya tuh CMOS kalau nggak salah. Iya, CMOS. Bedanya apa Pak? Enggak, CMOS itu IC sebetulnya. CMOS twice. Iya, CMOS itu IC sebetulnya. Jadi konsep lebih jauh dari si MOSFET itu begitu. Kalau MOSFET kan masih agak besar. Nah, kalau sekarang ya makin kecil gitu, makin kecil. Jadi dikenalnya sebagai IC atau chipset gitu. Kalau dari CMOS sih Pak, saya mah maksudnya yang kalau di komputer tuh saya pernah bongkar bentuknya bulat gitu Pak, kayak baterai. Itu baterai. Ya, disebutannya kan CMOS ya. Bukan, itu baterai itu. Itu baterai CMOS setup itu. Jadi kalau itu dicabut, IC CMOS-nya nggak akan hidup. Itu baterai itu. Dan nanti ada satu saatnya si baterainya habis, harus diganti. Yang bulat itu kan. Gitu. Nah sebetulnya ada lagi yang bentuknya kotak, jadi bentuknya chipset. Nah tetap bentuknya seperti chipset. Mana ya? Saya harus kasih contoh nih. Ada gambarnya nggak ya? Sebentar. Kenapa kalau si CMOS-nya saya cabut tuh Pak? Mati. Ya, jadi kreset gitu Pak. Iya, mati. Ya, Pak. Si baterainya sih jadi gini, si CMOS setup itu, CMOS ya, kan itu sebetulnya buat apa sih? CMOS setup itu apa namanya ya? ROM ya. ROM itu apa ya? Read only memory ya, read only memory.
Jadi dia gimana ya saya ngejelasinnya, sebentar, saya cari gambarnya deh biar gampang ya. Sebentar. Soalnya susah dijelaskan oleh kata-kata sebetulnya. Oke. Mana ya yang kelihatan lebih jelas? Ah, ini dia. Oke. Sebentar. Ini kurang. Saya ambil dulu gambar yang lebih jelas. Wah, ini udah terlalu canggih. Nah, ini deh. Oke, sebentar. Ini. Oke, nah. Mana ya? Nah, ini dia. Oke, terlihat nggak ininya? Yang saya share screen. Lihat, Pak. Nah, ini motherboard ya. Ini kan gambar motherboard nih. Oke. Nah, yang bulat ini tuh baterai sebetulnya. Jadi bukan CMOS. Ya, CMOS itu adalah yang ini. IC yang ada di sini di sebelahnya. Nah, ini CMOS itu. CMOS itu ada di sini sebetulnya. Nah, CMOS ini dia harus hidup terus untuk setting awal dari si motherboard-nya. Nah, settingan awal dari motherboard seperti jam ya, jamnya, terus aturan-aturan clock speed-nya. Nah, itu diatur di sini di read only memory, dan ini nggak boleh mati. Nah, ini nggak boleh mati nih. Supaya dia nggak mati, dia pakai baterai gitu. Makanya ketika si baterainya dicabut, ya otomatis ini ngeriset. Pasti si tanggalnya jadi nol lagi kan ya, nggak tanggal sekarang gitu. Dari segi tanggal aja. Terus si aturan-aturan yang ada di BIOS ya, namanya itu ya BIOS setup. Nah, di BIOS setup itu berubah gitu, jadi ngeriset lagi dari awal. Nah, itu sebetulnya ya yang disebut, yang ditanyakan di CMOS itu, kalau bentuknya bulat itu nggak ada bentuknya, itu baterai, benar-benar baterai. Jadi si baterai itu nanti bisa diganti suatu saat, nanti kalau ketika baterainya habis, nah itu harus diganti dengan tipe yang sama supaya si CMOS-nya jalan lagi gitu. Jadi mungkin saya keliru ya Pak, waktu Mm-mm. bongkar komputer saya, terus saya Mm-mm. cabut tuh saya kira si baterainya itu yang nyimpen memorinya Pak. Bukan, bukan, itu yang nyimpen listriknya. Masukin ya. Dia yang nyimpen listriknya. Jadi kalau itu dicabut ya otomatis akses buat si ROM-nya ini, yang si BIOS setup-nya, kan si CMOS itu yang menyimpan program BIOS ya. Nah, si program BIOS itu kan ada sebelum si komputer itu bisa menjalankan OS, ya enggak? Jadi, Ya kan ketika awal-awal tuh nyala tuh komputer, itu yang dijalankan pertama kali program, yang pertama kali itu dijalankan program BIOS. Nah, si program BIOS itu dia ngesetting peripheral, dia nyambungin memori, RAM, terus nyambungin prosesor, VGA, terus ke monitor. Udah fix semua secara hardware udah oke, baru dia masuk ke OS, ke operating system. Windows lah yang di loading kalau ada Windows, kalau Linux gitu. Nah, baru tampil. Nah, yang pertama itu yang menjalankan itu adalah ini si chipset CMOS ini. Ya, chipset CMOS ini yang kita kenal juga sebagai BIOS ya, BIOS setup lah. Nah, itu ya. Clear ya? makasih Pak. Iya, sama-sama. Ya, ini pengetahuan buat yang lain juga sih sebetulnya untuk bongkar-bongkar komputer. Nah, ini ada lagi. Nah, ini ada yang lebih jelas nih ya. Sebentar, saya buka nih. Nah, ini ada yang lebih jelas nih gambarnya. Nah, ini sebentar.
Ini lebih jelas nih. Nah ya, ini lebih jelas tuh. Jadi di komputer sekarang kayak gini. Ini kan ada tipe-tipenya ya. Nah ini nih ya. Ini tuh coin cell CMOS backup baterai. Nah ini kan baterai sebetulnya ya. Nah ini sebetulnya baterai. Nah sementara si CMOS-nya sendiri itu ada di sini. Biasanya disebutnya ada short bridge ya di sini. Istilahnya chipset apa? Chipset utamanya ada di sini si BIOS-nya. Nah, di sini kan macam-macam nih, ada ATA controller. Nanti dia berhubungan dengan ini, nanti dia berhubungan ke sini gitu. Terus ini untuk SATA, ini SATA berarti untuk ke hard disk-nya. Ini untuk ke memori. Jadi si chipset ini yang mengatur ke sana sini. Dia menghubungkan semua periferal yang ada ke sini gitu ya. Terus termasuk ke prosesor. Nah, ini adalah si prosesornya. Seperti itu. Nah, ini kan banyak nih macam-macam ya. Terus ini PCI slot-nya. Ini kalau kita nambah-nambahin VGA kan ada di sini. Ini masih zamannya AGP nih, ya, bukan yang sekarang udah beda lagi ya, udah makin ringkas. Ini nggak ada yang ini kalau nggak salah udah nggak ada nih PCI ini udah nggak ada nih PCI slot udah nggak ada, adanya yang lebih ringkas sekarang. Seperti itu. Makin ke sini makin canggih. Jadi dulu sini nggak ada istilah short bridge ya, dulunya di sini istilahnya ya chipset aja gitu, chipset CMOS namanya gitu. Dan ini baterainya kalau dicabut yang reset. Ini kalau habis baterainya ya nanti harus diganti kayak gitu. Cirinya gimana ya, ketika kita nyalain si komputernya ngeriset terus si tanggalnya jadi ke 1900 sekian gitu. Oh ini berarti baterai CMOS-nya udah harus diganti. Ya, tinggal ganti aja baterai CMOS-nya, nanti bisa jalan lagi, pulih lagi kayak gitu. Tapi itu jangka waktunya lama sih, bisa sampai 3-5 tahun baru diganti, karena dia sebetulnya tidak memerlukan tenaga besar untuk memaintain supaya ini tetap jalan. Karena kan ketika sudah listrik dinyalakan ya dia dijalankan oleh listrik, tapi kalau dia mati dia baru langsung si baterai ini mensuplai si chipset ini supaya si memorinya tidak mati gitu, tidak hilang lah seperti itu. Oke, begitu ya. Mudah-mudahan bisa jelas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Pak mau nanya Pak, Boleh, silahkan. itu kalau misalnya komputer kena monitor artefak gitu, komputer kena artefak gitu, itu kan masalahnya dari VGA gitu kan. Itu teh bisa diperbaiki atau enggak sih Pak? Kalau misalnya udah gejala artefak kayak gitu teh Pak. Tergantung perintahnya seperti apa. Jadi artefak itu bisa saja memang bisa jadi dari VGA-nya atau dari motherboard-nya gitu ya, atau dari motherboard-nya. Jadi ada dua cara itu yang harus cara ngetesnya. Kalau misalnya itu dari VGA-nya atau dari motherboard-nya, kita harus nyoba VGA kita di komputer lain. Kalau si VGA kita di komputer lain itu tidak bermasalah, berarti tidak ada masalah dengan VGA. Tapi kalau ternyata si VGA-nya kita cobain di komputer lain dan bermasalah juga, itu udah berarti VGA-nya yang bermasalah. Yaitu otomatis harus diganti si VGA-nya. Kalau diperbaiki memang agak ya sulit juga ya, gimana cara memperbaiki. Saya belum pernah sih mendengar memperbaiki si chipset VGA ya, karena itu lebih halus ya ininya, settingannya gitu ya. Nggak semudah seperti memperbaiki hard disk. Mungkin hard disk mungkin masih ada yang bisa dirubah. Tapi kalau sekarang sudah hard disknya zamannya SSD sih juga sudah sulit gitu ya. Udah mainannya chipset. Jadi kalau udah rusak ya harus ganti sih, seperti itu. Begitu ya. Untuk Ya, tadi Pak. siapa yang bertanya? Harul ya. Oke. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi caranya memang harus kita nyoba ada komputer lain gitu. Ini kalau indikasinya memori, karena bisa saja RAM juga berpengaruh ya, berpengaruh. Kalau RAM itu kan juga penampungan sementara. Nah, kadang-kadang saya suka nyobanya di komputer yang lain, cabut aja VGA-nya, jalanin komputer yang lain. Kalau masihnya symptoms-nya sama ya berarti VGA-nya gitu, harus ganti. Atau kita pakai VGA yang lain yang baru gitu ya, atau yang dari temen yang jalan, taruh di motherboard kita. Kalau di motherboard-nya jalan, oh berarti benar VGA-nya. Indikasinya kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan jelaskan sedikit tentang ini ya, UTS ya. Jadi nanti UTS
apa namanya, kita online ya, tetap online UTS-nya. Jadi proses pengerjaannya seperti kayak pengerjaan tugas kemarin ya. Jadi pakai ya ditulis tangan, silahkan nanti ada soal, saya dibuka di Simak Wastu Digital. Nanti di download pada hari H-nya, pada pada jadwalnya gitu ya, pada jadwalnya, dan file apa namanya, soal tersebut bisa diakses ketika sudah masuk ke jadwalnya gitu. Nah, nanti dikumpulkannya juga tidak boleh melewati karena kita by system ya. Jadi hati-hati ketika mengumpulkan, tidak boleh mepet-mepet ya. Mepet di 5 menit terakhir atau di 1 menit terakhir, itu sangat riskan terjadi gangguan jaringan ya, apalagi ngirimnya dengan file besar. Ya, tips dari saya sih supaya filenya tidak besar, si fotonya tidak besar, itu ketika ngefoto si resolusinya dikecilin, si apa ya, settingan megapiksel lah. Ya, biasanya handphone itu kan ada megapikselnya ya. Nah, settingan megapikselnya kecilin aja, jadi 8 atau 3 megapiksel juga itu udah cukup gitu. Saya udah sudah bisa ngelihat di apa, di komputer ya, sudah bisa terbaca lah di komputer. Yang penting ketika di zoom itu saya kebaca gitu, atau ketika dilihat di komputer kebaca. Nggak perlu sampai megapikselnya sampai 16 gitu ya, itu terlalu besar sih. Ya 8 cukup lah, saya dibikin di 8 itu cukup. Jadi dia akan menghasilkan file gambar yang tidak terlalu besar, hanya sekitar 2 mega atau 3 mega lah, atau 1 mega bahkan ya. Nah itu untuk cukup kan, kalau nggak salah ngupload di Simak Wastu Digital itu tidak boleh dari 5 mega. Nah kalau misalnya jawabannya lebih dari 1 halaman, itu kan berarti kan harus ada beberapa foto. Buat diringkas, jadi digabungkan dengan PDF ya. Jadi satu file bentuk PDF. Nah menggabungkan dari beberapa file yang sudah dibuat. Nah makanya perhatikan waktunya ya, waktu pengerjaannya. Jadi paling tidak setengah jam dari pengumpulan data itu, pengumpulan upload itu sudah selesai pengerjaannya, tinggal proses foto sama upload gitu. Jadi jangan sampai terlambat, karena kalau di Simak Wastu Digital itu kalau terlambat saya nggak bisa undo lagi gitu ya. Berbeda dengan di Google Classroom, dia masih bisa dikirim gitu ya. Kalau di Google Classroom, kalau di Simak nggak bisa. Jadi memang aturannya dibuat seperti itu supaya mahasiswanya disiplin ya, tidak mepet-mepet di akhir gitu, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan, kita masih ada waktu. Mengenai UTS atau mengenai materi kita di siang hari ini, silahkan. Ya, silahkan Satria. Pak, mau nanya, kalau kisi-kisi UTS bakal dikasih nggak? Gimana? Kisi-kisi UTS. Kisi-kisi UTS ya itu aja sih. Ya pokoknya materinya, karena kan kita materinya nggak banyak ya. Materi di konsep teknologi itu tidak terlalu banyak dibandingkan mata kuliah lain mungkin ya. Ya intinya dari materi yang sudah diberikan dari pertemuan satu dari mulai pengertian teknologi ya, secara garis besar harus paham, terus ternyata tentang perkembangan percabangan ilmu gitu ya, terus tentang lanjut lagi kepada teknologi jadi pencipta kebaruan ya, jadi teknologi itu bikin apa, lalu revolusi industri ya, revolusi industri itu di ini juga dipelajari lagi, revolusi industri 1, 2, 3 itu cirinya apa aja. Lalu perkembangan ini ponsel ya, 5G dari mulai 0G sampai 5G itu gimana ya, pengembangan komunikasi, lalu tentang sistem informasi, tentang teknologi informasi itu bedanya apa, kayak gitu ya. Nah lalu sekarang ke komputer nih, ke komputer siapa aja tokoh-tokoh yang paling berperan ya, kayak Alan Turing, Charles Babbage, terus yang penemu IC, terus kayak apa namanya tentang si komputer modern, komputer analog. Nah itu seperti itulah, begitu ya paling.
Ya kurang lebih Oh, jadi seperti Pak keluar semua Pak materinya. iya ada. Ada perwakilan pokoknya dari masing-masing itu ada. Karena sebetulnya Heeh. itu masuk ke konsep ya. Ke konsep. Jadi namanya juga kita konsep ya, konsep teknologi. Jadi harus paham lah dari awalnya. Oke, tadi ada yang Baik Pak, resen. terima kasih. Ya, makasih. Silahkan siapa Ramadan, siapa ya tadi yang resen? Enggak Pak, tadi mau nanya materinya di-share apa enggak, tapi udah ada yang nge-share Pak, lupa. Sudah ya, Apa? sudah ada. Oke, ya. Yang lain ada lagi? Silahkan. Izin nanya, Boleh dari Arul, boleh Arul. kira-kira berapa soal ya Pak itu UTS-nya Pak? Ya adalah pokoknya. Pokoknya saya bikin soalnya dalam waktu setengah jam atau sampai 1 jam selesai lah. Jadi nggak akan terlalu banyak ya. Gitu, ya nggak usah khawatir lah. Yang penting itu dibaca aja, dikuasai supaya lebih cepat pengerjaannya. Jadi nggak mungkin saya ngasih soalnya banyak banget sampai waktunya nggak keburu ya. Gitu. Oke, ya Syam silahkan. Bapak mau nanya, kalau misalnya ini UTS, kira-kira dari lama nggak Pak waktunya? Sesuai seperti kuliah. Oh, seperti kuliah, Pak? Seperti kuliah, jadwalnya juga sama seperti kuliah. Jadi kalau UTS berarti kita minggu depan jam 10 mulainya sampai jam 11.40. Nah, jadi kalau teknisnya berarti kan harus selesai dalam waktu 1 jam. Nah, udah jam 11 sudah harus selesai. Nah, jam 11 selesai, persiapan untuk upload gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, sepertinya tidak ada lagi yang bertanya. Silahkan di open cam, saya mau screenshot yang hadir pagi hari ini. Oke. Siap. Baik, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, tunggu ya. Ini yang halaman pertama. Oke, selanjutnya ke halaman kedua ya. Silakan siap. 1, 2, 3. Oke. Iya. Oke, sip. Sudah saya save semua. Ya, ada lagi kah yang mau bertanya? Mau nanya Pak, Boleh. itu pas UTS wajib on cam Pak? Ya enggak juga sih. Enggak juga sih. Tapi nanti saya tetap screenshot yang hadir ya. Tetap gitu, screenshot yang hadir. Baik Pak, Biar terima lihat. kasih. Oke. Ya. Ada lagi? Pak mau nanya Pak, Boleh. soalnya PG atau SI Pak? Oh ya, esai lah. Kalau PG terlalu enak. Esai. Karena kalau esai itu kan lebih ke pemahaman ya. Kalau mahasiswa sih harusnya sudah levelnya ke sana gitu. Jadi makanya jawaban tiap orang pasti beda-beda karena lebih ke apa namanya, ke pendapat kayak gitu. Jadi mengumpulkan seperti apa. Ya ada juga sih yang harus dipahami benar-benar ya, Pak. Yang jelas begini, jawabannya yang penting itu mendekati konsep yang diajarkan, itu aja sih. Ya, tidak harus sama persis dengan kata per kata, nggak perlu gitu, tapi dengan kata-kata sendiri itu lebih baik gitu. Ya, lebih baik. Jadi menandakan bahwa kalau bisa menjelaskan dengan kata-kata sendiri itu artinya sudah paham gitu ya. Indikasinya ke sana kayak gitu. Oke, paling itu saja ya. Ada lagi nggak yang lain? Silahkan.
Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ini semuanya sehat ya? Ketika mabim kemarin ikut semua nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah Pak. Walafiat. Iya pasti sih pegel-pegel. Tapi ada cerita lah ya, cerita gitu. Kejadian-kejadian kayak gitu ya, dekat dengan kakak kelas yang lain-lain lah. Pengalaman sesuatu yang bisa diceritakan. Ya, kalau tidak ada, saya tutup saja ya perkuliahannya. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, sampai di sini aja ya perkuliahannya. Nanti kita minggu depan UTS persiapkan, pelajari konsep yang sudah dipelajari. Nah, apa namanya? Yang catatan dari saya sih jangan sampai terlambat upload ya, itu aja sih. Jadi clue-nya pokoknya jam 11 harus udah beres saja. Kan waktu kita cuma sampai 11.40 ya. Jadi waktu kita sampai jam 11 harus udah beres gitu. Kalau udah beres aman tuh, nanti ke jam 11.40-nya kita ngupload udah santai. Oke, baik, dari saya itu saja. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan online dari siang ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau sesuatu yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih banyak Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.